Dalam kitab Wahabi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot. Tingginya kira-kira 30 meter. Dan ini mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Itu aja. Jadi mereka ini melanggar ayat laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak sama dengan mereka. Karena di sini laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Manusia antara yang satu dengan yang lain bukan serupa, tapi sama. Sama dari segi apa? Kebendaan, bendanya sama. Allah itu bukan benda, bukan sifat benda. Lalu apa? Ya laisa kamitslihi syai', mukhalafatuhu lil hawadits. Kalau ada pertanyaan, seperti apa Allah? Mukhalafatu lil hawadits. Laisa kamitslihi syai'. Yang ditanyakan seperti itu bukan Allah, tapi kamu. Kamu seperti siapa? Kalau kamu ditanyakan, kalau Allah jangan ditanya. Karena Allah yang menciptakan semuanya. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Tuduhan bahwa Tuhannya Wahabi seperti Tuhannya Yahudi sebenarnya bukan tuduhan baru, teman-teman. Ini sering dilontarkan untuk menakut-nakuti umat Islam, seolah-olah akidahnya Salafi atau Wahabi itu menyimpang. Nah, kasarnya bahkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal kalau dibedah dengan jujur dan tenang, tuduhan ini lebih banyak lahir dari ketidaktahuan, salah paham, dan propaganda, bukan dari kajian akidah yang ilmiah. Pertama-tama kita harus luruskan dahulu satu hal yang penting, teman-teman. Wahabi atau Salafi tidak punya Tuhan sendiri. Mereka menyembah Allah yang sama, Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan para tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Tidak ada Allah versinya Wahabi, Allah versinya Aswaja, atau Allah versi mazhab tertentu. Yang ada hanyalah perbedaan cara memahami nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dari mana asal tuduhan seperti Tuhan Yahudi ini, teman-teman? Biasanya tuduhan yang diarahkan kepada satu isu utama, yaitu penetapan sifat Allah seperti tangan, wajah, bersemayam di atas aras, dan sifat-sifat lain yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Kelompok yang menuduh mengatakan kalau Allah punya tangan, wajah, duduk di aras, itu kan seperti Tuhannya Yahudi yang antropomis. Masalahnya ini logika yang terbalik, teman-teman. Salafi tidak pernah mengatakan bahwa tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk, wajahnya Allah sama dengan wajahnya makhluk, atau bersemayamnya Allah seperti bersemayamnya makhluk. Justru mereka mengimani sifat-sifat itu, teman-teman, sebagaimana datangnya di dalam nas tanpa menyerupakannya atau tasbih, membayangkan bentuknya, atau kita sebut dengan tahyib, mengubah maknanya, atau kita sebut dengan tahrif, ataupun menolak sifat tersebut yang disebut dengan ta'til. Prinsip ini bukan karangan Wahabi, teman-teman. Ini manhaj para sahabat dan ulama salaf, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Malik ketika ditanya tentang istiwanya Allah. Al-istiwa itu ma'lum, kaifiyahnya majhul, mengimaninya wajib, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Nah, artinya apa sih, teman-teman? Makna globalnya dipahami, tapi hakikat dan cara diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini justru puncak adat kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, bukan dengan menyerupakannya. Sekarang kita bandingkan dengan konsep Tuhan dalam Yahudi. Dalam banyak teks Yahudi, terutama dalam Talmud dan sebagian pemahaman literal terhadap Taurat, Tuhan itu digambarkan menyesal, lelah, bergulat dengan manusia, bahkan kalah dalam perdebatan, teman-teman. Ini jelas antropomisme yang murni. Sementara dalam akidah Salafi, Allah ditegaskan
Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-11. Ayat ini selalu dibaca bersamaan dengan ayat-ayat sifat, teman-teman. Jadi mustahil salafi menyamakan Allah dengan makhluk, apalagi dengan konsep Tuhannya Yahudi. Justru yang patut dipertanyakan, teman-teman, siapa sebenarnya yang bermasalah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada ayat yang jelas menyebutkan sifat Allah lalu diperintir maknanya tanpa dalil, semisal tangan itu dimaknai dengan kekuasaan, wajah dimaknai dengan zat semata, istiwa dimaknai menguasai, padahal tidak ada penjelasan seperti itu dari Nabi SAW maupun para sahabat. Maka ini sebenarnya adalah menundukkan wahyu kepada logikanya, bukan tunduk kepada wahyu. Ironisnya, teman-teman, kelompok yang melakukan takwil berlebihan justru menuduh salafi menyerupakan Allah. Padahal salafi hanya berkata kami beriman sebagaimana Allah firmankan, tanpa membayangkan bagaimananya. Tuhannya Wahabi seperti Tuhannya Yahudi juga sering dipakai sebagai senjata yang emosional, teman-teman, bukan ilmiah nih. Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk membangun kebencian di tengah masyarakat. Sebab di tengah umat, ketika kata Yahudi sering diasosiasikan dengan musuh Islam, sehingga ketika Wahabi disamakan dengan Yahudi, otomatis muncul penolakan psikologis tanpa mau mengkaji isinya. Padahal kalau jujur, akidah salafi itu justru yang paling keras menolak keserupaan Allah dengan makhluk. Buku-buku tauhid karya ulama salafi penuh dengan penegasan tanzih, yaitu pensucian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering mengkritik kelompok yang jatuh ke dalam tasybih maupun ta'til. Lebih jauh lagi, teman-teman, tuduhan ini juga aneh karena orang-orang yang menuduh sering sekali menetapkan sifat-sifat makhluk kepada Allah secara implisit. Misalnya ketika mengatakan Allah ada di mana-mana, ini justru menyeret Allah ke dalam ruang dan tempat makhluk. Sementara salafi menolak ini karena Allah maha tinggi dan tidak bercampur dengan makhluknya. Jadi siapa sebenarnya yang lebih dekat kepada konsep Tuhan yang diseret ke ranah makhluk? Nah, kalau kita tarik kesimpulan bahwa Tuhannya Wahabi seperti Tuhannya Yahudi itu adalah sebuah tuduhan yang sangat emosional, bukan ilmiah, teman-teman. Lahir dari ketidaktahuan terhadap manhaj salaf, hasil dari propaganda yang lama untuk menjatuhkan dakwah tauhid dan bertentangan dengan fakta bahwa salafi justru yang paling tegas di dalam memurnikan tauhid dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan dengan makhluk. Yang benar, teman-teman, Wahabi atau salafi tidak membawa Tuhan yang baru, tidak mengajarkan Tuhan itu fisik, dan tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka hanya mengajak umat kembali kepada cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu beriman, tunduk, dan tidak sok tahu tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau jujur, teman-teman, masalah sebenarnya bukan pada Tuhannya Wahabi, tetapi pada ketidaksiapan sebagian orang menerima nas apa adanya, lalu menuduh orang lain agar sesat, agar merasa aman dengan keyakinannya sendiri. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.